Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di podcast Hijrah Hope. Podcast buat kalian para Gen Z yang ingin belajar agama. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Rifai sebagai host pada podcast di pagi hari ini. Dan aku tidak sendirian, aku bersama Ustadz Yusuf Supriyadi. Ya, benar Ustadz ya, dari Pondok Pesantren Al-Um. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas terkait fenomena digital dan nilai Islam dari hashtag kabur aja dulu, penjual agama hingga penguatan toleransi. Dengan tema podcast dakwah ala Gen Z, belajar agama tanpa boring, ngobrol santai tapi bermakna. Nah, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih buat para Gen Z dimanapun kalian berada. Jangan lupa tag teman kalian agar bisa ikut nonton podcast kita di pagi hari ini. Karena podcast ini bakal membahas terkait tren-tren yang ada hubungannya dengan agama dan juga cocok bagi kita para Gen Z. Nah, untuk topik pertama, Ustadz, kita mau membahas terkait tren hashtag kabur aja dulu. Pernah dengar ya Ustadz ya? Pernah. Oke, pernah. Nah, oke Ustadz, ini banyak anak muda yang milih kabur aja dulu, mengikuti tren hashtag kabur aja dulu, karena mereka itu kayak tidak dihargai gitu loh, nggak dihargai sama orang-orang di sekitarnya. Nah, menurut Ustadz nih, dalam Islam itu gimana cara menyikapi hal tersebut? Dan apa ada ayat atau hadis yang mungkin bisa jadi acuan atau pegangan buat mereka yang struggle di masalah seperti ini? Menurut Ustaz gimana? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus banget ini. Ya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Senang banget ya bisa diundang di podcast Hijrah Hub ini di New Box Store UMM ya. Alhamdulillah, dengan suasana yang baru, lebih menyegarkan, dan saya juga kaget ini, Masya Allah. Dan insya Allah akan sering-sering kesini ini kayaknya. Terkait pertanyaan anak muda yang khususnya Gen Z ya, yang memilih kabur aja dulu, ini kan lagi viral nih. Iya, benar. Kabur aja dulu itu konteksnya kayak negatif ya. Tapi menurut saya ini kasuistik. Bisa dilihat dari segi kacamata apa yang kita pakai begitu. Pertama, kalau dari hal positif, orang kalau sudah nggak terima terus kecewa lalu dia kabur, itu wajar. Iya. Secara psikologi, apalagi Gen Z ini. Dalam konteks kabur aja dulu ini kan yang viral itu yang saya tahu karena karyanya nggak dihargai di negeri sendiri, sehingga dia memilih kabur untuk berkarya di luar negeri begitu. Nah, kalau dilihat dari sisi positif, dari segi agama ya, kabur aja dulu ini akan jadi hal yang wajar ketika anak kita, ya saudara kita, khususnya yang lagi belajar ini, ya mau SMA, SMP maupun mahasiswa, khususnya yang udah punya mimpi dari kecil mau kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri. Nah, itu kan hal yang boleh-boleh aja. Ya, setiap orang kan punya mimpi. Iya. Nah, kalau itu dibahas sekarang, maka itu hal yang wajar. Kenapa? Karena orang punya effort, ya, punya struggle untuk meraih mimpinya. Gitu. Kalau dia sampai berprestasi, terus memang benar punya karya, ya itu sesuatu hal yang membanggakan. Tapi kalau kabur aja dulu ini berupa sikap negatif, misal kalau orang Jawa bilang kan mutung, orang itu merajuk gitu ya. Gara-gara dia sakit hati tanpa alasan, dia cuma ikut-ikutan tren, terus dia itu putus asa. Jelas dalam agama gak boleh, karena kata Allah ya,
sikap putus asa ini bukan dari bagian sikap orang yang beriman, nah, gitu. Maka janganlah kita berputus asa. Hashtag kabur aja dulu ini, kalau dia hanya ikut-ikutan tren ya tanpa ada alasan, itu jadi negatif dalam agama. Kalau dia sudah ada effort, sudah ada musyawarah, sudah ada diskusi komunikasi dengan orang tuanya, misal gurunya, dosennya, lalu disetujui, kenapa enggak? Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, kabur aja dulu ini jadi bagus gitu. Tapi tetap dengan menjaga akhlak ya, supaya tidak gembosi yang lain, jatuhnya negatif. Itu kira-kira. Okay. Jadi untuk hashtag kabur aja dulu ini sebenarnya ada positifnya, ada juga negatifnya. Positifnya itu mungkin karena dari ada rasa dari lubuk hatinya pengen kabur dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Sorry. Dan dengan kebaikannya itu bisa boleh-boleh aja. Kemudian untuk yang kabur aja dulu hanya sekedar kata agensi nih, Ustadz, FOMO, Fear of Missing Out, itu kayak ikut-ikut aja gitu. Terus kayak ya nggak ada alasan, tanpa alasan itu berarti jatuhnya ke negatif. Dan itu kan pasti dilarang sama Allah ya Ustadz ya. Oke, next untuk pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Tadi kan kita udah bahas terkait tren kabur aja dulu. Nah, saya mau follow up. Mungkin kalau dari pengalaman Ustadz nih, gimana cara buat anak muda itu merasa didengerin sama keluarganya serta lingkungannya? Misal lewat medsos atau diskusi offline atau diskusi secara langsung tatap muka. Itu bagaimana menurut Ustadz pribadi? Baik. Fenomena zaman ini kan beda ya dengan dulu. Kalau boleh membandingkan, anak zaman dulu itu kan lebih nurut ya. Artinya cepat memahami apa yang dimaksud oleh orang tua. Kami di pesantren khususnya dan juga di madrasah itu banyak menangani kasus-kasus anak remaja yang secara psikologi jelas masih labil. Artinya jangankan dia itu mau ngomong sama orang tua, sama kami pun masih susah gitu. Nah, karena kami ini adalah orang tua asuh di pondok ataupun di madrasah, maka kami harus melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi ada approachment secara persuasif, lebih meyakinkan dengan bahasa-bahasa yang halus ya, tidak menyinggung perasaan anak gitu. Kenapa? Bagaimanapun remaja itu kondisi psikologinya masih labil. Maka seorang guru ya dan wali santri itu harus bekerja sama dengan baik gitu. Kalau di lembaga yang resmi tentu ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Satu, pendekatan ini bukan tanpa ilmu. Jadi harus dengan ilmu. Yang pertama adalah dengan ilmu agama ya. Bahwa misal kalau anak ini susah berbicara, kita ajak diskusi, ajak berpikir ya. Allah sudah ciptakan mulut ya. Lalu untuk apa kita gak mau berbicara ya? Sementara Allah sudah memberikan karunia yang sungguh besar ini berupa mulut. Nah, mulut ini media komunikasi kita, sehingga semua masalah akan terpecahkan dengan berbicara gitu ya. Nah, kalau anak sudah tersadarkan, insya Allah saya pikir anak akan terbuka ya. Atau sekali-kali kita selaku orang tua ya, kita kasih hadiah ya yang ringan-ringan aja, gak usah yang muluk-muluk, misalnya dikasih makanan kesukaannya gitu. Jadi cara menarik hati anak juga macam-macam. Ketika memang kan ada anak yang introvert ya, introvert yang tertutup banget, untuk menggali informasi ini butuh effort juga. Kami ini pendidik, maka setiap anak berbeda, kita melakukannya juga berbeda caranya. Ada yang diajak olahraga dulu baru dia terbuka, ada yang dikasih hadiah, terutama makanan. Kalau kami itu seringnya makanan, dikasih makanan. Fitrahnya manusia itu kalau ada makanan pasti mendekat, kan gitu. Jadi suasana yang canggung jadi cair. Wis apa-apa, mereka makan dulu, baru kalau sudah kenyang mereka akan ngomong gitu. Baru kami dekati dengan bahasa-bahasa yang menyentuh hatinya begitu. Kemudian disadarkan secara agama, dikasih siraman rohani begitu.
kurang lebih seperti itu ya. Itu Iya. cara kami ya. Ya. Jadi dari pengalaman Ustadz nih kita melalui pendekatan dulu sama mereka, terus nanti bakal apa ya, bisa ada kerjasama gitu sama Betul, orang tua, betul. gimana cara untuk mereka ini para anak-anak Gen Z bisa berbaur lah gitu, bisa betul. dekat dengan kita. Kan awalnya kan masih canggung-canggung tuh, saya Betul. juga pernah ngalamin Ustadz, kalau saya kan pernah pondok Pondok juga ya. kan, itu jadi Curhat ini namanya. jadi kayak berpisah sama keluarga orang tua itu kayak rasanya aduh, dari pondok sepi, nggak ada teman, terus sama Ustadz kan orang baru jadi kayak canggung. Nah, Betul. jadi saya bisa merasakan juga itu gimana awalnya itu biar bisa ada kayak kata anak muda itu keakraban lah gitu sama ustadz yang di situ, biar bisa bantu kita kalau misalnya lagi ada masalah apa dan sebagainya itu, karena guru itu kan sebagai orang tua kedua kita di lingkungan sekolah pendidikan. Oke, next Ustadz, kita bakal lanjut ke topik selanjutnya terkait penjual agama dan TikTok Shop. Nah, jadi baru-baru ini ya, mungkin teman-teman di luar sana lagi pada asik main TikTok. Tahu kan di TikTok itu bukan hanya sekedar joget-joget Ustadz, kan biasanya kan orang itu kan taunya TikTok joget-joget gitu kan. Nah, tapi untuk semakin berkembangnya zaman ini di TikTok itu udah mulai ada kayak penjual-jual gitu loh, jual beli gitu. Itu namanya TikTok Shop. Nah, di mana orang-orang itu, kami itu kalau mau beli peralatan misal fashion, baju, atau mungkin bagi cewek nih yang suka skincare, atau mungkin bagi cowok yang suka beli olahraga kayak dumbbell itu bisa dibeli di TikTok Shop, itu bisa. Ada juga yang live buat promosi barang-barang mereka itu, produk itu. Nah, di sini kita lebih di sini kita bakal bahas terkait oknum penjual agama yang beredar di TikTok Shop, yaitu contohnya garam ruqyah, yang mana ini produknya ini laris banget sampai ribuan pesanan Ustadz. Masya Allah. Nah, menurut Ustadz, gimana cara bedain bisnis halal yang sama yang hanya cari cuan? Apa kita boleh ikut beli produk seperti itu atau mungkin gimana Ustadz? Oke, Insya Allah. Ini fenomena baru ya, di kalangan kami pun jadi tantangan dakwah ini. Ya, beberapa dari kami pun mungkin pernah ada yang bertanya. Jadi kan ini konteksnya menjual agama ya. Menjual agama jelas nggak boleh ya. Lalu di sini produknya adalah garam ruqyah. Garam ruqyah ini kan jadi objek ya. Jadi media ruqyah. Jadi sebelum kita bahas garamnya atau boleh enggaknya menjual agama, ini kita sedikit menyinggung tentang ruqyah sedikit ya. Ruqyah itu kan cara pengobatan Islami yang memang disyariatkan. Ruqyah itu kan cara mengobati orang dengan cara jampi-jampi, secara bahasa seperti itu. Karena dulu Rasulullah SAW pun membenarkan ketika para sahabat itu lewat di satu kampung, lalu ada satu suku. Nah, kepala suku ini meminta anggotanya ya yang tersengat hewan berbisa, lalu para sahabat itu lewat diminta untuk mengobati dengan cara ruqyah. Ruqyahnya ini ampuh ternyata. Lalu sahabat meminta upah berupa kambing. Kemudian bilang ke Rasulullah dan itu dibenarkan, boleh ruqyahnya, silahkan. Nah, yang jadi masalah adalah ruqyah medianya garam. Nah, itu sebetulnya boleh-boleh aja ruqyah dengan media apapun ya, seperti air, garam. Cuma saya nggak tahu ini garam ini apa kandungannya gitu. Saya belum lihat. Bahkan di hadis pun, mohon maaf ya kalau saya salah, setahu saya belum ada riwayat hadis yang membolehkan atau menyuruh ruqyah dengan garam gitu. Mungkin itu istinbat saja, mungkin itu kesimpulan dari adanya kandungan yang bisa mempengaruhi proses ruqyah atau menguatkan. Nah, kalau masalah menjual agama itu jelas gak boleh ya. Kenapa? Karena kata Allah, wala tasyaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Janganlah engkau jual ya agama Allah itu dengan harga yang rendah. Misal tadi disebutin
keuntungannya besar ya, sampai puluhan juta. Sementara harga aslinya garam itu bisa jadi paling cuma 5.000 doang. Ketika dilabeli ruqyah jadi 10.000, 200.000. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mengambil keuntungan yang terlalu banyak sehingga merugikan orang lain, mematikan harga pasar, dan jangan lupa itu membodohi publik, dan ini berdosa. Nah, itu. Contoh lain menjual agama juga selain garam ruqyah kan ada, misal orang ngamen, tapi yang dia lantunkan itu bukan qasidah atau lagu, tapi ayat Quran. Boleh ya, misal suaranya bagus terus dia ngamen terus dapat duitnya ini termasuk menjual agama. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau garam ruqyah hanya sebatas mengobati, lalu tidak pasang tarif, media apapun boleh. Karena aslinya ruqyah itu ya ikhlas karena Allah, kita membantu orang lain begitu. Nah, kalau sampai garamnya itu di labeli ruqyah lalu dia dapat untung seolah-olah itu ampuh karena ruqyahnya, ini harus dilihat dulu. Itu kira-kira. Jadi teman-teman, udah ya Ustaz, cukup ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk persoalan terkait garam ruqyah itu sebenarnya untuk ruqyah itu sebenarnya bisa dalam hal hanya sekedar pengobatan, dan itu ikhlas karena untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi kalau semisal dijadikan sebagai bahan Komersil. untuk komersil, Bahan untuk komersil. jual beli, nah, ini sebenarnya Allah itu melarang kita buat untuk jual agama. Itu sebenarnya, jadi intinya itu jual agama itu haram teman-teman, tidak bisa, kecuali dengan ruqyah untuk pengobatan secara tanpa dipasang tarif, itu bisa-bisa aja. Benar ya Ustaz ya? Yeah. Oke. Next. Bentar ya. Mungkin kita bisa minum dulu Ustaz. Oke. Ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, terkait menanamkan toleransi. Nah, kemarin kita dapat studi case sebagai contoh pada bulan puasa. Dan kemarin kan udah puasa ya di tahun 2025 ini. Nah, itu terdapat beberapa pihak yang menggerebek tempat makan pada siang hari dengan alasan menghargai yang sedang puasa. Menurut Ustadz nih, gimana cara kita itu mengajak para generasi muda, khususnya para Gen Z, untuk buat toleran, tapi tanpa ada istilahnya kita itu sok suci, tanpa mereka itu menganggap kita itu sok suci. Nah, gimana cara kita buat nasehatin lah anak muda itu untuk untuk saling menghargai sesama umat, apalagi ya kalau semisal pada bulan puasa itu kan di siang hari itu kan ada beberapa tempat restoran atau rumah makan yang buka. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa mengingatkan atau istilahnya itu kayak menyampaikan lah dengan cara yang baik, biar mereka itu nggak nganggap kita itu sok suci. Itu bagaimana Ustaz, biar mereka itu ada rasa menghargai gitu sama orang yang yang puasa. Itu dari Ustaz bagaimana pendapatnya? Toleransi itu kan suatu keharusan di negara kita, baik secara agama maupun sosial ya. Semua orang sepakat senang dengan toleransi. Tapi kalau kasusnya itu adalah penggerbekan tanpa cross check dulu, ya jelas dalam agama tidak membenarkan. Agama manapun ya, terutama Islam ini nggak sepakat dengan itu. Tapi kita lihat dulu, flashback ke belakang, sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, itu Nabi pernah menyuruh di masyarakat Arab dulu ya, di masyarakatnya, waktu bulan Muharram itu puasa Asyura, Nabi pernah mengutus seseorang menyampaikan bahwa kalau seandainya pagi ini ada yang sudah kadung sarapan, maka tolong jangan diteruskan,
Kenapa? Untuk menghormati orang yang sedang puasa. Seandainya ada orang yang belum sarapan sama sekali, puasalah sampai maghrib. Sampai akhirnya Allah memberikan syariat puasa Ramadan. Nah, dari sini kita pahami sebetulnya yang kita hargai itu bukan cuma orang puasanya aja, tapi suasananya. Suasana Ramadan ya, waktunya, khidmatnya, kehusuannya di dalam bulan puasa itu. Ini perlu digarisbawahi ya, supaya nanti nggak disalahartikan. Nah, kalau kita sudah memahami ini, harusnya orang yang sedang menjual makanan di waktu siang Ramadan itu harusnya dia akan menghormati. Walaupun misal taruhlah sebulan penuh nggak jualan, insya Allah rezeki kan nggak kemana. Iya, Allah menjamin itu. Kan bisa usaha yang lain. Ini yang kalau benar-benar ingin menghormati, seharusnya dia menghormati bulan puasa, karena bukan hanya orang yang berpuasanya, tapi bulannya ini yang suasana puasa ini yang harus kita hormati. Tapi kalaulah katakanlah dia itu tidak ada usaha selain kuliner, sudah dari dulu dia sudah misalnya dikenal dengan usaha kuliner, dan hanya itu yang bisa diusahakan, ya darurat ya. Tapi mohon maaf, dikasih keterangan mungkin ya, hanya untuk perempuan yang sedang berhalangan ya, muslimah, atau orang yang musafir kan boleh ya nggak puasa. Dikasih himbauan lah, sehingga itu ada istilahnya alasan untuk kita menegur bagi orang yang melanggar. Dan yang melanggar ini orang yang harusnya puasa, yang wajib puasa tapi nggak puasa gara-gara tergoda atau memang ketahuan nggak puasa. Itu satu. Yang lain tadi yang menggerbek ya jelas harus pelan-pelan. Kalau menggerbek itu kan dengan cara yang halus ya. Kan kata Allah, ud'u ila rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah kan bijaksana. Ya, ditegur dengan diingatkan hadis Nabi SAW tentang bagaimana Allah mengancam orang tidak puasa. Kan bisa dengan penyampaian halus, kalau lisan nggak bisa dengan tulisan gitu. Lalu tahapan selanjutnya bil hikmah wal mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik. Nggak bisa juga baru berdebat wajadilhum billati hi ahsan, ngajak berdebat tapi dengan baik gitu. Berdebat ini bukan harus ngotot, artinya ya argumentatif gitu, seperti itu. Baru setelah itu diingatkan, dan kita selaku misalnya yang punya ormas tidak boleh menghakimi diri sendiri karena kita kan negara hukum. Dan bagaimanapun penggerbekan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Harus pelan-pelan, harus tabayun dulu, cross check dulu, jangan langsung menggerbek tanpa tahu alasannya. Kan pasti mereka akan tersakiti dan rugi. Mereka rugi, kita pun yang merasa benar tadi itu rugi. Apalagi merasa suci, itu kan Allah mengancam, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa suci karena Allah itu lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Begitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk penggerebekan di saat bulan Ramadan itu sebenarnya sah-sah saja ya Ustaz ya, boleh aja, tapi dengan catatan dengan cara yang halus. Kalaupun tidak bisa dengan secara lisan, bisa melalui tulisan. Nah, jadi buat lebih tepatnya menegur lah. Lebih tepatnya menegur. Bukan menggerebek. Menegur, mendakwahi. Itu istilahnya kayak apa ya, terkesan kayak apa ya, kasar gitu ya Ustaz ya. Menggerebek itu salah. Menegur saja dengan bahasa yang halus, sopan. Ya, menegur dengan bahasa yang sopan. Kalaupun tetap apa ya, belum bisa diingatkan, yang tadi apa, kita bisa ajak berdebat dengan cara yang baik. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman silakan kalau semisal ada yang ingin menasihati atau menegur teman-temannya yang mohon maaf dengan tidak puasa ya, itu bisa. Saya tambahkan ya nih supaya ada kesimpulan dari soal tadi. Jadi begini, menghormati bulan puasa itu yang dihormati bukan cuma orangnya, tapi suasananya. Nah, inilah yang namanya usaha kita menghormati bulan puasa. Jangan dibalik. Orang yang tidak puasa suruh menghormati orang yang berpuasa. Nah, itu ya. Itu poin intinya. Karena khawatir nanti
mayoritas Islam kok membolehkan orang tidak berpuasa hanya gara-gara buka warung gitu tanpa tabayun. Nah, begitu. Nah, Oke, jadi teman-teman, jadi kita saling menghargai sesama umat Islam, baik yang sedang berpuasa ataupun yang tidak sedang berpuasa. Jadi kita itu lebih ke menghargai suasananya ya Ustadz ya, bukan hanya orangnya. Ya jadi kalau misalnya ada teman kalian yang dia nggak puasa ya jangan dikatain bla 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 gitu, karena kita belum tahu ya. Walaupun kita dianggap so suci ya, tapi ada yang tahu kalau kita itu suci beneran apa enggak ya, karena kan setiap manusia pasti ada yang salah ya Ustaz ya, nggak ada yang sempurna gitu. Oke, next kita akan lanjut ke topik selanjutnya terkait dengan radikalisme, mencegah radikalisme. Gimana ya cara menurut Ustadz, gimana cara Gen Z atau cara anak muda ini bisa berkontribusi cegah radikalisme? Misal di kampus, dalam lingkungan kampus nih teman-teman, lewat konten kreatif, boleh kasih contoh real actionnya Ustaz? Soal radikalisme, ya. Jadi apa-apa kita runut dari pengertian dulu ya, supaya kita nggak salah paham. Radikalisme yang dimaksud itu kan adalah paham yang dianggap berlebihan dalam beragama. Bahkan sebaliknya, ada yang menganggap sampai menyalahi peraturan. Radikal itu kan sesuatu hal yang sifatnya sangat mendasar dan prinsip. Maka ini perlu digarisbawahi. Kalau itu konteksnya adalah menjalankan agama baik menurut Allah dan Rasulnya, itu akan menjadi positif. Kenapa radikal ini muncul? Ya karena ada seseorang yang kurang suka dengan Islam, lalu dicapkan bahwa ini radikal begitu. Ini aslinya begitu ya. Kalau kita menjalankan agama secara baik, masa nggak boleh kan gitu. Nah, tapi jangan lupa bahwa lawannya radikal itu liberal. Liberalisme inilah paham yang lebih bahaya daripada anggapan seseorang ini radikal gitu. Kenapa? Dengan liberalisme itu bisa menjadikan seseorang jauh dari agama. Bisa jadi dia itu KTP-nya Islam, tapi dia benci sendiri dengan Islamnya. Misal orang ya benci dengan syariat Islam hanya gara-gara orang memanjangkan jenggot seperti saya misalnya gitu ya, dicap radikal. Kan ini salah. Padahal jelas-jelas memanjangkan jenggot ini ya perintah Rasul kan begitu. Nah, biasanya orang yang seperti ini itu terkena virus liberalisme. Lawannya radikal gitu ya. Radikalisme ini bahkan bisa menjauhkan seseorang dari agama. Contoh misal ada seorang pelajar, dia sebetulnya awalnya paham dengan agama, lalu terkena virus liberal ini, dia sudah pelan-pelan menjauh dari agamanya. Ya. Contoh saja, misal ada yang mengatakan, buat apa menghafal Quran? Cuma hafal tok, nggak ada gunanya. Nah ini kan jelas melenceng dari agama. Nah itu menurut saya sudah liberalisme. Ya. Jadi ya, jangan kita fokus ke radikalnya, tapi liberalnya ini yang lebih bahaya daripada radikal ini. Tapi kalau radikal yang dimaksud adalah orang yang berlebihan dalam agama sampai menyalahi agama, misalnya ada orang tampilannya memang masya Allah muslim, ya, taat begitu seperti orang soleh, ternyata dia sampai mengajak untuk menjadi seorang teroris, itu salah. Itu radikal yang salah gitu. Sampai misalnya mengajak kepada aliran-aliran yang melenceng dari Islam, jelas itu salah. Jadi itu poinnya di situ, ada yang radikal makna positif, radikal makna negatif. Gitu. Kalau actionnya di kami ya, karena kami juga sebagai pendidik di madrasah maupun pesantren, pendekatan tetap harus ada dengan Gen Z ini melalui ilmu agama tentu. Kalau ada Gen Z ini yang di luar, yang nggak pesantren, tentu sekarang itu sangat mudah mengakses potongan kajian, misalnya ya taklim. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Ilmu agama. Setelah ilmu agama, yang kedua apa? Etika. Adab ini akan sangat menjaga kita dari kebebasan berpikir yang berlebihan.
termasuk ya radikal tadi yang salah itu ya, insya Allah akan jadi tameng gitu. Terus yang ketiga, kita mengadakan event-event yang positif ya. Misal tadi ada perlombaan Islami kan begitu ya, biasanya ada momen-momen di setiap lembaga itu yang mewadahi ekspresi ataupun potensi anak-anak, remaja, Gen Z gitu, bisa dengan aktif di organisasi komunitas yang membawa manfaat seperti itu. Mungkin Ustadz bisa berbagi tips nih sebagai bekal untuk kita anak muda, terus anak Gen Z ya, kita si Z yang beragama Muslim. Gitu. Kasih tips buat kita untuk berbagi bagian gimana? Tips untuk cegah radikalisme. Baik. Ya. Pesan kami untuk adik-adik ya, yang sedang berusaha menjaga dirinya, kemudian semangat dalam beragama, lalu dia berharap kebaikan saja tanpa ada berharap kepada yang lain ya, justru inilah momen yang terbaik ya, berharap kebaikan pada Allah saja ya. Karena kita ini di dunia hanya hidup sementara, maka banyakin kebaikan-kebaikan. Salah satu contoh kebaikan adalah di bulan Syawal ini ya, ada momen terbaik, yaitu apa? Mengamalkan sunnah Nabi, yaitu puasa sunnah Syawal. Kenapa? Dengan puasa hati kita itu akan cemerlang ya. Atau bukan hanya sebatas puasa, amalan-amalan ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan setiap harinya di rumah ya. Yang kedua, menuntut ilmu agama. Pasti itu dah, karena ini yang akan dibawa nanti ke akhirat, bukan mencari informasi sebanyak-banyaknya sehingga kita dianggap keren gitu ya. Yeah. Apalagi medsosnya ribuan follower, bukan itu. Karena itu juga tidak akan ditanya, malah itu nanti akan dihisab di akhirat ya. Followernya orang-orang soleh-soleha bukan gitu kan. Nah itu malah harusnya ketika followernya ada yang nggak baik ya sudah di unfollow aja gitu. Kemudian yang ketiga, tadi saya sudah jawab sebenarnya, berhiaslah dengan akhlak yang baik. Karena krisis akhlak atau moral zaman sekarang itu sangat nyata. Pengaruh medsos, pengaruh informasi yang berseliweran dengan begitu cepat, itu sangat banyak ya. Daripada nanti kita terjerumus dalam kemaksiatan, maka kita harus ya, berilmu kemudian berakhlak. Ilmu aja nggak bisa tanpa akhlak. Kenapa? Orang yang punya ilmu tanpa akhlak akan sombong. Akhlak aja tanpa ilmu, ya dia hanya mengamalkan akhlak tanpa ilmu, jadi sia-sia. Ilmu di sini maksudnya ilmu Allah, ilmu Rasulnya yang jelas itu sebagai pedoman kita hidup di dunia. Tiga ini insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini ada tambahan lagi. Oke. Tambahan apa pesanan? Pesan ya. Oke. Analogi lah. Oke Ustadz, terakhir nih Ustadz ya. Kalau ada yang nge-head di kolom komentar di sosial media itu, kita harus ignore atau dilawan pakai ayat mungkin Ustaz. Kalau misalkan kalau ada yang mau posting terkait yang Islam banget gitu kan, misalkan itu nggak sesuai standar yang ada di diri kita gitu. Terus kemudian ada yang komen di kolom komentar postingan kita, ya kayak komen-komen yang apa ya, ngerasa sakit gitu Ustaz. Apa kita harus lawan dengan ayat atau gimana gitu? Ya. Ini mau adu mekanik ceritanya. Ya. Oke, bagus banget ini pertanyaannya, menarik ya. Menurut saya, kalau memang itu urgent dan darurat harus dijawab, ya jawab. Tapi tetap harus dengan ilmu. Ya. Kenapa? Kalau hatersnya ini sudah sampai melecehkan agama kita, maaf, kita jangan tinggal diam. Karena untuk pembuktian bahwa kita ini cinta pada agama kita, ya dengan pembelaan. Misal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan, masa kita diam? Padahal kita mengaku adalah umatnya Nabi. Maka sebagai bentuk kecintaan kita pada Nabi atau agama ini, dengan membela sebisa mungkin. Lepas dari nanti pernyataan kita
dibantah lagi, itu sudah urusan dia dengan Allah saja. Lalu bagaimana ternyata pernyataannya itu menyakitkan hati, ya namanya kita manusia ya, manusiawi merasa sakit hati itu wajar. Tapi dalam dunia dakwah, menurut saya ada adik Gen Z ini yang sedang belajar agama, jangan terpengaruh dengan kata-kata siapapun. Selama kita tulus berdakwah di jalan Allah, misalnya gitu ya, walaupun kita ini masih belajar, maka harus teguh, tidak terpengaruh dengan komentar apapun. Soal lawan dengan ayat, dilihat hatersnya dulu siapa. Kalau hatersnya itu orang yang tahu ilmu tapi dia di jalan yang salah, maka kita boleh argumentatif, adu argumen, sehingga nanti kelihatan siapa yang benar sebenarnya atau yang salah sebenarnya gitu ya. Tapi kalau dia itu adalah hatersnya hanya komentar, mancing supaya kita marah, biarkan aja. Karena nggak ada gunanya kita meladeni orang yang tidak memiliki ilmu. Yang ada apa ujung-ujungnya debat kusir. Nah, walaupun kita kesannya menang, ya nggak etis. Kita menang atas orang yang tidak punya ilmu kan hal yang kurang etis seperti itu. Itu. Oke, begitu dulu mungkin Ustadz. Ya. Jadi Barakallahu fikum. Bentar ya. lagi. Oke, mungkin segitu dulu ya Ustadz ya untuk diskusi kita pada pagi yang sudah siang hari ini. Ya, buat teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton sharing-sharing kita, diskusi kita terkait agama ya, bersama Ustadz Yusuf Supriyadi dari Pondok Pesantren Al-Um. Terima kasih Ustadz udah bersedia nyempetin waktunya ngobrol bareng, diskusi bareng terkait topik yang sedang kita bahas. Untuk teman-teman jangan lupa follow akun media sosial kami di bawah ini ya teman-teman. Aku Rifai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.